Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau bertanya Pak Ustadz tentang ngabuburit. Kan saya sebagai anak remaja, saya tuh sering kebablasan ngabuburit. Jadi ketika buka puasa, saya sering telat, sama terawih pun saya sering terlambat gitu Pak. Untuk menanganinya seperti apa ya? Kadang-kadang kalau sebagai saya anak remaja itu kebanyakan yang ngabuburit itu berlebihan itu Pak. Nanganinya seperti apa itu Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan ngabuburit ini ada rambu-rambunya nih Pak Ustadz. Ya, Apa aja aturannya Pak Ustadz? ya, para pemirsa Net TV yang saya cintai, memang banyak sebagian masyarakat kita ketika menunggu datangnya beduk maghrib di bulan Ramadan mengisi dengan tradisi ngabuburit. Boleh-boleh saja Mbak Roma ngabuburit, tetapi mengisi waktu menunggu datangnya beduk maghrib di bulan Ramadan tentu yang berfaedah. Bukankah di bulan suci Ramadan satu perbuatan baik Allah ganjar berkali-kali lipat. Jadi sayang kalau momentum Ramadan diisinya dengan ngabuburit yang cuma buang-buang waktu, nggak ada isinya. Misalnya nongkrong-nongkrong, kongko-kongko, apalagi kemudian terjadi percakapan yang di dalamnya. Nah ini dia nih, tanpa kita sadari ikut jadi ghibah, ikut jadi gosip. Bukan cuma sekedar ucapan, tapi kadang-kadang kita di media sosial enak tuh ngetik-ngetik tanpa terasa sambil nunggu ngabuburit. Namanya ngabuburit, lalu kemudian terjebak kepada hal-hal yang sifatnya gosip. Nah, bukankah Allah sendiri dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana azibih, puasa itu untukku kata Allah. Aku sendiri yang akan membalas orang-orang yang melakukan perbuatan baik pada saat bulan Ramadan, termasuk di dalamnya ngabuburit. Jangan sampai ngabuburit dilakukan dengan membuang-buang waktu percuma. Misalnya, isilah dengan yang bermanfaat, tadabur alam, melihat fenomena, silakan. Atau yang paling utama sekali adalah membaca Al-Quranul Karim. Itu sangat dianjurkan membaca Al-Quran. Ini mohon maaf ya, kadang-kadang adik-adik kita para remaja, para anak-anak muda sambil nunggu ngabuburit jalan kemana konvoy, sambil kemudian diisi dengan sendau gurau yang tidak ada maknanya sama sekali. Sayang kalau momentum Ramadan kemudian dilewatkan dengan hal-hal yang sifatnya tidak berfaedah. Kapan lagi kita mengejar keistimewaan banyaknya pahala yang Allah sediakan di bulan suci Ramadan? Belum tentu Ramadan tahun depan bisa kita nikmati, karena umur kita Allah saja yang tahu. Sebulan penuh pokoknya beribadah khusyuk, bahkan sampai berniaga aja libur dulu. Mereka libur. Libur dulu. Mereka Nah Pak Ustadz libur. gimana ya hukumnya kalau misalnya nih, sebetulnya banyak loh Pak Ustadz, momentum lebaran itu, bulan Ramadan itu justru dimanfaatkan. Misalnya, wah mumpung nih ntar lagi lebaran kan, jualan, pol-polan, habis-habisan Pak Ustadz. Bahkan hampir seluruh hidupnya di satu bulan itu difokuskan misalnya untuk dagang atau untuk mencari hal-hal keuntungan. Sebetulnya apa ya Pak Ustadz, ini kan hal yang baik juga dalam rangka untuk menafkahi keluarga misalnya. Nah ini gimana ya Pak Ustadz? Sah-sah aja dan boleh dalam agama Islam, boleh. Begini Mbak Rahma, setiap zaman tentu berbeda tuntunannya, tuntutannya. Ketika zaman baginda Nabi, para sahabat berlomba-lomba. Karena memang waktu itu sesuai dengan tuntutan zamannya. Ketika di zaman sekarang, yang jumlah manusianya juga sudah terlalu banyak, segala macam pilihan-pilihan tersedia di depan mata kita. Lalu kemudian juga ikhtiar bekerja mencari nafkah merupakan kewajiban dalam agama Islam. Boleh hal itu digunakan dalam mengisi bulan suci Ramadan. Nah,
hal-hal yang menyangkut tentang kewajiban mencari nafkah, justru di dalamnya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konteksnya ketika zaman Nabi, para sahabat kemudian khusyuk 1 bulan untuk beribadah, di zaman kita mencari rezeki yang halal dengan bekerja dan berusaha, insya Allah ini juga bagian dari ibadah kepada Allah dan nilainya berlipat-lipat ganda pahalanya. Maka dari itu, kalau kerja hendaknya lebih giat lagi di bulan suci Ramadan. Kalau berdagang hendaknya lebih giat lagi di bulan suci Ramadan, karena itu merupakan ibadah dan Allah akan berikan pertolongan buat mereka yang berikhtiar di bulan tersebut. Jangan dijadikan alasan. Jangan dijadikan alasan. Baik. Nah ini sebuah alasan, Pak Ustadz. Alasannya itu mungkin apa ya? Kesal sendiri. Terus udah gitu lelah, terlalu lelah, dan udah nggak bisa ditolerir. Kita berbicara soal mengasuh seorang anak. Nah, sampai akhirnya orang tua melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya, yaitu memperlakukan kekerasan terhadap anak ini. Nah, kita akan membahas soal mendidik anak. Nah, bagaimana kita harus mendidik anak, sejauh mana kita boleh mendisiplinkan anak, apakah kekerasan diperbolehkan, sampai sejauh mana kita akan bahas ini saja.